Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, hingga yang lebih tua dan tersembunyi, yaitu kitab Henong. Kitab yang diturunkan kepada Henong, yang dalam literasi Islam, beliau adalah Nabi Idris alaihissalam. Betapa mengejutkannya, Nabi Idris alaihissalam pernah berbicara tentang Putri Duyung. Mungkin inikah yang akan mengungkap fakta tentang begitu banyaknya penemuan dan penampakan Putri Duyung di berbagai belahan dunia yang selalu menjadi cerita tidak terjelaskan. Temukan jawabannya hanya di bumi semesta. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Putri Duyung pernah disebutkan dalam Alkitab? Kami akan menjelaskan bagian terpenting yang hilang dari Alkitab tentang Putri Duyung. Ini juga akan menjelaskan mengapa sepanjang tahun ini begitu banyak kasus, kejadian, dan laporan tentang penemuan dan penampakan sesosok yang diduga berasal dari mitos dan legenda, yaitu Putri Duyung. Uniknya, sosok tentang Putri Duyung ini ada di berbagai belahan dunia dengan nama yang berbeda-beda dari setiap negara, lengkap dengan budaya dan tradisi mereka dalam menuturkan sosok Putri Duyung ini. Meskipun sosok ini memiliki banyak nama yang berbeda dari setiap negara, sosoknya tetaplah sama, yaitu makhluk humanoid perpaduan antara ikan dan manusia. Dalam kitab Henong, kitab yang diturunkan dari Tuhan kepada Henong atau Nabi Idris alaihissalam, salah satu ayatnya berbicara tentang keberadaan Putri Duyung dan bagaimana mereka diciptakan. Sebelum kami menjelaskan tentang hal itu, kami akan sedikit menjelaskan tentang Alkitab kuno yang lebih tua dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Henong. Sebuah kitab berusia 2000 tahun ditemukan di sebuah gua di Qumran. Temuan ini disebut sebagai gulungan naskah Laut Mati. Gulungan ini berisi teks Alkitab yang kita kenal sekarang, seperti kitab Kejadian dan kitab Yesaya. Namun ada satu kitab yang benar-benar tersembunyi selama beberapa dekade terakhir. Mereka sengaja memisahkannya. Kitab itu adalah kitab Henong. Dalam literasi Islam, Henong disebut juga Nabi Idris alaihissalam. Kitab Henong membahas beberapa topik yang lebih terperinci, yang tidak didetailkan dalam kitab suci setelahnya seperti Injil dan Al-Quran. Seperti halnya kisah makhluk Putri Duyung yang akan kita bahas dalam video ini. Henong atau Nabi Idris adalah kakek buyut dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, kitab ini adalah salah satu dari beberapa kitab samawi atau kitab dari langit yang diturunkan oleh Tuhan melalui Jibril alaihissalam. Kitab Henong yang merupakan salah satu naskah Laut Mati ditemukan bersama kitab suci lain. Tapi mereka yang berwenang menyimpannya dan memisahkannya dari kitab yang lain. Ini bukan berarti isi kitab Henong tidak penting atau tidak akurat. Tapi justru sebaliknya, isi dari kitab Henong lebih besar dan berisi berita serta fakta yang manusia pada umumnya belum siap untuk menerimanya. Bisa jadi akan menggoyahkan iman mereka yang belum cukup kuat, sehingga mampu menyebabkan kekacauan pemahaman terhadap agama. Seperti salah satunya, bagaimana kitab ini menjelaskan tentang sosok makhluk mitologi seperti Putri Duyung. Makhluk yang selama ini kita anggap hanya dongeng belaka. Cerita dimulai dari sekelompok malaikat yang diturunkan ke bumi yang disebut sebagai pengamat. Malaikat ini diuji karena sebelumnya mereka mengejek malaikat Muqarrabin atas kesalahan Nabi Adam beserta anak cucunya. Atas perbuatannya ini, Allah kemudian menguji mereka dengan menurunkannya ke bumi, lalu diberi nafsu sebagaimana manusia. Karena memiliki nafsu, kemudian mereka tertarik kepada perempuan.
Dalam literasi Israeliat, perempuan itu berkenan terhadap para malaikat, tapi dengan satu syarat, yaitu para malaikat itu harus memilih salah satu di antara menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr. Malaikat yang sudah begitu berhasrat karena diberi nafsu, kemudian memilih meminum khamr karena dianggapnya pilihan yang paling ringan di antara pilihan yang lainnya. Naas, justru setelah meminum khamr, malaikat ini justru melakukan semua dosa, yaitu mabuk, kemudian bermaksiat atau mengawini para perempuan itu, lalu membunuh bayi. Perkawinan mereka yang terlarang kemudian melahirkan beberapa ras makhluk yang mengerikan seperti Nephilium, ras raksasa perusak yang bukti-bukti keberadaannya mulai terungkap dalam temuan arkeolog beberapa dekade terakhir. Dalam peristiwa banjir besar yang melanda dunia, para Nephilium ini musnah tenggelam. Kemudian para wanita yang berhubungan dengan para malaikat pengamat yang telah berbuat dosa besar, mereka dikutuk menjadi putri duyung. Dalam kitab Henong, surat ke-19 ayat kedua dijelaskan bahwa para wanita dan malaikat yang tersesat akan menjadi siren. Makna kata siren memiliki dua terjemahan. Pertama, dalam bahasa Yunani, siren adalah makhluk humanoid manusia setengah burung. Namun makna kata siren juga bisa berarti makhluk manusia setengah ikan, atau yang kita kenal dengan putri duyung. Lalu seiring berjalannya waktu, kata siren mulai familiar diartikan sebagai putri duyung yang pandai bernyanyi, lalu mampu menghipnotis manusia yang mendengar dan melihatnya. Biasanya, para pria pelaut yang menjadi korban, mereka yang terhipnotis akan masuk ke dalam air meraih putri duyung, lalu mati tenggelam. Para putri duyung dalam banyak legenda dan mitologi di berbagai belahan dunia memiliki wajah perempuan yang sangat cantik ketika di permukaan. Itulah mengapa mereka bisa memikat para pria pelaut. Namun ketika putri duyung ini menyelam ke dalam laut, mereka berubah memiliki wajah dan bentuk yang sangat mengerikan. Wujud asli mereka sangat mengerikan karena mereka dikutuk. Ini sejalan dengan isi dari kitab Henong selanjutnya. Disebutkan bahwa di bumi yang baru tidak akan ada lautan. Ini berarti bahwa Tuhan memandang lautan sebagai sesuatu yang tidak suci. Itulah mengapa kegelapan laut menjadi tempat para putri duyung yang terkutuk, tempat berkumpulnya para roh jahat. Di dalam kitab Henong, surat ke-21 ayat ke-1 disebutkan bahwa kemudian saya melihat langit dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan tidak ada lagi laut sekarang. Ayat ini seakan menceritakan peristiwa setelah kejadian banjir besar Nabi Nuh. Peristiwa di mana banjir surut, seluruh makhluk dan manusia yang ingkar kepada Tuhannya dibinasakan semua. Maka dikatakan langit dan bumi yang baru, dan laut tidak ada lagi, menandakan laut telah surut dan kembali ke asal semula. Tapi makhluk terkutuk putri duyung ini adalah mereka yang selamat dari banjir besar karena mereka hidup di air. Tapi mereka dikembalikan ke kegelapan laut yang terkunci bersama para roh jahat yang tinggal di kegelapan laut. Kalian pasti pernah mendengar sebuah legenda, bahkan dalam literasi keagamaan, bahwa istana dan singgasana iblis berada di tengah samudera di kegelapan laut. Dan ada tempat-tempat terlarang di lautan yang sangat tidak disarankan untuk dikunjungi. Keberadaan mereka yang masih ada hingga saat ini di dalam lautan mungkin bisa menjelaskan banyak penampakan putri duyung yang terekam dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa cerita yang beredar, mereka yang memiliki pengalaman bertemu langsung dengan putri duyung menganggapnya bahwa makhluk ini adalah sebangsa setan atau iblis, atau dalam bahasa kita lebih familiar disebut siluman atau sebangsa jin. Karena mereka memiliki kemampuan memikat, menghipnotis, dan mencelakai manusia dengan caranya. Bahkan dalam banyak kejadian yang beredar di masyarakat di berbagai belahan dunia, mereka tidak hanya tinggal di laut, tapi di sungai-sungai, danau, dan perairan lainnya.
Kisah tentang keberadaan Putri Duyung ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, ada lukisan Mesir kuno yang menggambarkan peperangan yang terjadi antara manusia dengan Putri Duyung. Makhluk ini digambarkan memiliki perwujudan yang mengerikan dan memiliki kekuatan supranatural. Mereka mampu menghipnotis manusia dengan suaranya dan kemampuan telepati, di mana mereka bisa berkomunikasi tanpa berbicara. Secara fisik, mereka digambarkan memiliki mata yang hitam, gigi yang runcing setajam silet, insan di sekitar leher dan pipi, dan jari yang berselaput. Di beberapa negara, makhluk ini disebut juga sebagai monster rawa. Sementara di budaya dan tradisi yang lain menyebutkan bahwa jika kita melihat Putri Duyung, maka hidupnya akan berubah menjadi kaya dan dipenuhi keberhasilan. Apapun itu, banyak hal di dunia ini yang masih menjadi misteri dan di luar jangkauan akal kita. Bukan berarti keberadaan mereka yang tidak ada, tapi mungkin ilmu dan kemampuan kitalah yang belum mencapai ke dimensi keberadaan mereka. Karena literasi kuno mulai dari Alkitab hingga peradaban Mesir kuno menceritakan tentang keberadaan makhluk ini dan bagaimana para pelaut pulang dari pelayaran mereka dengan membawa cerita dan kisah tentang eksistensi makhluk ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya. Amin. Sekali lagi, terima kasih.